Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Mahkamah Agung menolak kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sri Suharjo. Kasasi tersebut diajukan oleh Grup Raja Tekstil Asia Tenggara, yakni PT Sinar Pancajaya, PT Mitratex Idris, dan PT Primayuda Mandiri Jaya yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan sidang putusan kasasi pada Rabu 18 Desember, Sritek dinyatakan MA tetap pilot. Berdasarkan informasi di laman resmi MA, putusan kasasi tersebut dibacakan oleh kedua majelis Hakim Agung, Hamdi, dan juga dua anggota Hakim Agung, Nani Indrawati dan Lukas Prakoso. MA dalam putusannya menolak upaya kasasi yang diajukan grup Sritex terhadap putusan pembatalan pengesahan perdamaian atau homologasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Maka status pilot Sritex tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap. PT Sritex sebelumnya telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 1 hari setelah dinyatakan pilot pada 21 Oktober 2024. Namun Mahkamah Agung menyatakan menerima pengajuan tersebut pada 12 November lalu. Sebab aturan mengajukan kasasi ke MA harus melalui Pengadilan Niaga Kota Semarang. Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, berharap sebelum akhir tahun ada putusan dari Mahkamah Agung. Selama masa pengajuan kasasi, manajemen Sritex menyatakan operasional perusahaan masih berjalan normal dan belum ada rencana melakukan PHK karyawan. Namun kini Sritex dinyatakan pilot, maka aset perusahaan akan dijual untuk membayar kewajiban. Pilot adalah kondisi di mana debitur tidak sanggup membayar atau melunasi utang-utangnya kepada kreditur dan sudah melewati jatuh tempo. Kewajiban terbesar Sritex adalah utang sebesar 25 triliun rupiah berdasarkan laporan keuangan konsolidasi intern 30 Juni 2024 yang dirilis Perseroan di situs resminya. Jika dirinci, utang yang ditanggung Sritex ini meliputi utang jangka pendek sebesar 131,41 juta dolar AS dan utang jangka panjang 1,46 miliar dolar AS. Untuk utang jangka panjang, porsi terbesar adalah utang bank yang mencapai 809,99 juta dolar AS, lalu disusul utang obligasi sebesar 375 juta dolar AS. Artinya, jumlah aset yang dimiliki Sritex tentu saja jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban utangnya. Dengan demikian, walaupun seluruh aset Sritex dijual, hasilnya masih belum bisa menutupi utang perusahaan. Padahal Sritex juga punya utang ke 27 bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rai, mengatakan sampai dengan September tahun ini, Sritex tercatat memiliki outstanding kredit sebesar 14,64 triliun rupiah. Nilai pinjaman itu terdiri dari pinjaman ke 27 bank sebesar 14,42 triliun rupiah, kemudian pinjaman ke 3 perusahaan pembiayaan sebesar 220 miliar rupiah, dan nasib Sritex pun bisa delisting dari Bursa Efek Indonesia usai keputusan kasasi Mahkamah Agung ini.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.